Nggak takut berarti ya dikejar buaya ya? Enggak lah, udah biasa. Saya itu cinta itu harus love itu harus take and give sih. Nggak dandan lah. Nggak dandan, berarti HP lebih penting nih. Iyalah. Apa gitu? Apapun yang kita kerjakan, enjoy the process. Hai semuanya, selamat datang di podcast pertama dari Nagisa Bali Group, Ngobrol Santuy. Bersama saya Echa yang akan membantu kalian, yang mendatangkan bintang tamu juga, yang pastinya bakal kita spill dan kita bisa kenal lebih dekat sama bintang tamu yang aku akan persembahkan nanti. Jadi di Ngobrol Santuy ini kita bakal ngobrol-ngobrol seru-seru bareng bintang tamu yang pastinya spesial dan juga yang tentunya bikin kalian penasaran ngobrol apa sih kita nanti di podcast ini. Jadi kalian yang mau nonton itu boleh banget di like, di subscribe, terutama di YouTube kita di Nagisa Bali Group. Follow juga Instagram kita Nagisa_Bali_Group dan like Facebook page kita di Nagisa Bali Group. Oke, jadi di podcast perdana kali ini aku mau ngundang salah satu wanita cantik yang ada di sebelahku ini. Dia adalah seorang CEO. Dia juga seorang independent woman. Dia juga suka yoga, dia suka traveling. Kira-kira kalian udah pada tahu kan siapa ini wanita cantik di samping saya ini? Perkenalkan bintang tamu yang spesial yang cantik kita kali ini, Ibu Lina Go, CEO dari Nagisa Bali Group. Halo semuanya. Apa kabar Ibu? Baik, thank you. Cantik sekali hari ini di pemandangan yang cantik ini juga. Thank you, terima kasih. Ibu gimana Ibu? Sekarang sehariannya sibuk ngapain aja Ibu? Kesehariannya, Karena saya lihat itu di Instagram banyak banget villa baru, terus abis itu ada meeting ke sana kemari, terus abis itu Ibu sibuk juga mau ngembangin perusahaan ya Ibu ya berarti ya. Jadi gimana Bu? Sibuk banget hari ini ya berarti ya? Akhir-akhir ini. Ya akhir-akhir ini ya lumayan sibuk ya. Sana sini ya seperti biasa lah ya. Tapi mungkin ini benar tetap ini ya tetap sehat gitu ya, Bu, iya. ya. Ya kan harus jaga balance ya. Jaga balance. Yang penting happy lah. Tapi sibuk-sibuk yang penting enjoy ya. ya. Dibawa santai. Dibawa aja gitu ya. santai. Sesuai sama podcast kita kan kali udah ini, dibantu Ngobrol sama Santuy. semuanya, sama tim semua ya. Berarti timnya juga tetap support semuanya Bu ya. Pastinya ya, kita pastinya sih saat ini ya kita apa namanya bagus lah, maksudnya tim semua juga support ya. Mudah-mudahan lancar lah semuanya ya. Amin. Nah, Nagisa ini kan udah 16 tahun Bu ya. 16 tahun berdiri. Nah, pasti apalagi sekarang itu juga artis banyak collab nih sama kita. Terus kemarin juga terakhir saya lihat Nagisa Bali Group itu tayang di Trans TV. Trans TV di program TV yang lumayan ini ya Bu ya. Maksudnya kayak rame, terkenal ya. Terus habis itu Ibu juga sebagai leader di perusahaan. Itu kayak Ibu gimana sih rasanya kayak wah saya bangga nih di melider perusahaan saya selama 16 tahun. Terus habis itu sampai sesukses ini. Kayak Ibu gimana sih rasanya? Apakah Ibu udah di titik saya udah merasa enak gitu, atau gimana? Ibu ada belum yang masih ada banyak goals yang Ibu perlu capai? Ya saat ini sih sangat bersyukur ya, maksudnya saat ini kemarin kita memang kedatangan banyak ya teman-teman juga selebriti ya, terus kebetulan juga kita ada Trans TV ya, syuting semua. Jadi kita sih sangat terima kasih ya karena disupport dengan
teman-teman di Selebriti, teman-teman di apa ya, di TV Trans ya, Trans 7 Official, terima kasih banyak juga untuk supportnya semua. Kalau saya sih rasanya ya bangga sekali ya, maksudnya dari sekian banyak, maksudnya di Bali kenapa kita gitu yang dipilih ya, tapi kita sangat-sangat happy ya, dan kemarin juga ditemani GM kita ya, Rama. Jadi happy sekali, dan mudah-mudahan tidak mengecewakan ya untuk teman-teman yang udah mungkin nonton atau mungkin yang mensupport villa-villa yang sudah stay di kita, owner-owner yang juga udah percaya sama kita. Mudah-mudahan kita semua tetap sehat-sehat, tetap semangat-semangat nih sampai hari ini, kita tetap jaga ya semuanya. Kesehatan juga, betul, Bu, ya, jaga propertinya. Kemudian mudah-mudahan kita juga bisa terus disupport nih sama teman-teman semua ya, teman-teman media, teman-teman tamu-tamu kita semuanya untuk kedepannya. Tapi pastinya kita semangat sekali ya, dan kita support sekali ya. Jadi nanti siap-siap nih, siapa tahu yang dari program TV lain, ibu-ibu saya juga mau. Amin, amin. Mana nih? Gitu. Ya, promosi gitu. Ya, amin ya, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan ya, amin. Nah Bu, kan perusahaan udah pasti sukses lah Bu ya, apalagi dipimpin sama Bu Lina nih. Belum, ini masih on proses ini. Pastilah nanti bakal berkembang jauh lagi, lebih sukses lagi. Nah, sekarang kan viewers sama termasuk saya sih Bu, kepo banget nih sama Bu Lina. Gimana sih sebenarnya orangnya itu kayak gimana sih, dari hobinya apa, kesukaannya apa, terus habis itu dia tuh orangnya kayak gimana sih sebenarnya. Tapi saya dapat bocoran nih Bu, Ibu tuh suka bunga ya. Saya ada sesuatu Bu untuk Ibu. Tutup mata Bu, tutup mata, tutup mata. Oke Bu, buka mata Bu. Oh, so sweet. Ini untuk Ibu, buat dipajang di sini Bu. Makasih loh. Nah, dapat bunga. Cantik Ibu loh nih, bunganya merah. Bunganya wangi ya. Kita taruh sini ya. Kita taruh Thank you loh Eca. Terima kasih. So sweet. Makin cantik nih kayaknya nih. Makin semangat kan ngobrolnya berarti Bu. Bersinar aku hatinya. Merah itu artinya memanas Bu. Berarti ngobrol kita nanti semakin memanas. Oke. Ibu Lina. Nama panjang? Oh enggak, saya nggak nanya kayak gitu. Nama panjang Lina aja, nggak ada lagi. Ibu Lina, Ibu Lina tuh, saya mau nanya, hobinya apa sih Bu sebenarnya? Hobi? Kita nanya yang basic-basic dulu ya, hobi. Hobi kan kamu udah tahu tadi. Hobinya apa Bu? Kan pemirsa ada yang belum tahu, viewers ada yang belum tahu nih. Ya, basically saya tuh suka apa ya? Suka berenang? Suka olahraga sih sebenarnya. Olahraga. Pantesan, inilah rahasianya dia sehat sampai kayak supaya gini. nggak stres-stres ya kan. Jadi memang suka olahraga dari dulu, dari SMP, dari SMA emang olahraga sukanya. Jangan-jangan Ibu atlet loh? Enggak, dulu memang ya, dulu kan saya badminton. Badminton. Ya, join klub, maunya juga join yang itu loh, dulu kan saya Asian suka Games, Susi Susanti, Susi Susanti, Ardi itu kan yang Argo Pantes dulu kan, bulu tangkis. Cuman nggak jadi tuh. keburu ini. Jadinya jadi CEO. Keren tapi masih tetap. Jadi, basically sukanya olahraga. Terus macem-macem lah, kalau olahraga sih apa aja suka, tapi juga suka traveling sih. Asik, banyak duit nih. Traveling itu kan nggak harus banyak uang ya. Iya. Traveling terutama sih Bu, memang biasanya? kayak nature. Nature. Tapi kalau misalnya berarti lebih milih city ya, lebih milih ke alam daripada kota gitu, atau dependence
dari tergantung sih ya, tergantung karena kadang-kadang saya suka ke nature juga suka, tapi juga suka ke city kadang-kadang, tapi kadang-kadang juga suka ke laut ya. Wow, macem-macem ya, semuanya dieksplor lah sama Bu Lina. Tapi basically sih saya suka gunung, laut, ya city kadang-kadang kalau udah bosen karena kita kan di Bali terus, kita juga kerjanya juga di Bali dengan apa namanya dengan segudang aktivitas. Jadi kadang-kadang pingin ke tempat yang sepi-sepi biar apa ya kalau lagi mumet-mumet ya biar rileks gitu. Nah, tapi kadang-kadang juga kalau terlalu sepi pingin cari tempat rame di city biar ngeliat orang sibuk-sibuk semangat lagi ya. Kayak memicu jadi, gitu Bu ya. Jadi sebenarnya tergantung sikon lah, tergantung momen juga ya dan kesempatan gitu. Tapi di sela-sela kesibukan gitu olahraga tetap jalan Bu? Iya, basically saya memang pinginnya apa ya, pinginnya sih terusnya ya, pinginnya sih tetap bisa ya tetap jalan, selalu saya rutinin lah. Tapi saya paling nggak seminggu minimal 3 kali lah. Wow, lumayan juga ya. Paling minim ya kayak gitu. Itu biasanya ngapain Bu? Badminton juga Ibu olahraganya atau nah, apa? lately saya kurang sih badminton karena mungkin kalian kan tahu juga ya kita ada Soju Studio. Jadi kita juga apa ya? Saya lebih sering ya yoga, tapi juga ada nge-gym, apa namanya bulu tangkis lah kadang-kadang ya, badminton kadang-kadang. Gitu. Semua diambil Bu ya? Kadang keren juga lari gitu. Meskipun sibuk tapi nyempetin juga tetap menjaga kesehatan. Yoga tuh juga baik kan Bu, pakai pikiran, badan. Balancing body, mind and soul kayak gitu. Biasanya Ibu tuh kalau yoga itu emang hobi atau bener-bener saya udah suka banget sama yoga gitu? Iya, saya hobi. Enggak. Awalnya saya nggak suka yoga. Sebenarnya kalau dulu ngelihat orang yoga itu agak-agak apa ya, agak-agak pikir agak susah gitu. Terus saya itu orangnya nggak bisa diem. Jadi kalau ngelihat orang yoga gitu, saya kan harus fokus banget. Fokus terus ngelihat orang diem, kayaknya saya nggak bisa karena saya orangnya nggak bisa diem gitu. Jadi tangan pun kalau duduk nggak bisa diem. Kalau ngelihat ada yang nggak beres pasti saya langsung ini gitu. Tapi ternyata kadang-kadang ya mungkin pelajaran hidup ataupun apapun yang kita alami dalam hidup itu ada masa-masanya. Pas saya coba yoga ini kok rasa-rasanya pas gitu loh. Ada masa-masanya lah di mana saya pikir yoga membantu saya dalam kehidupan ya, seperti itu. Jadi tiba-tiba aja saya coba dan pada momen itu mungkin pada saat itu saya butuh yoga, terus mungkin pada saat itu jadi saya juga cocok yoga itu kan dengan meditasi juga, jadi langsung cocok gitu. Jadi sampai sekarang. Sampai sekarang Bu ya? Iya, sampai sekarang. Jadi menurut Ibu kayak kayak benefit dari Ibu melakukan yoga itu, jadi Ibu kayak pikiran itu jadi lebih tenang, terus abis itu Ibu juga bisa yang seperti Ibu bilang tadi kan, Ibu bisa. Iya. Jadi kalau saya pikir karena kan benefit yoga tuh banyak banget Bu ya berarti. Iya, benefit yoga banyak sih untuk body, mind, and soul ya menurut saya ya. Karena padahal yang kita lihat kayak yoga ya kayak posenya udah kita sebenarnya duduk aja gitu, tapi itu main di pikiran sih Bu, lebih banyak ya. Iya, karena saya suka yoga tuh dasarnya dari meditasi. Karena saya justru suka meditasi dulu karena kebetulan ada momen saya ikut kelas meditasi itu ada pas saya ada satu momen di mana saya merasa udah terlalu sibuk nih, saya perlu diem sebentar gitu. Akhirnya saya lari ke
pada saat itu ke Bogor ya. Bogor. Jauh sekali, Bu. Ya, jadi pada saat itu ada kelas meditasi di sana. Kebetulan yang mimpin itu apa namanya ya, temen ya di wihara seperti itu. Jadi saya ikut dan cocok seperti itu. Dan pada saat itu memang disiplin sekali meditasinya, kita 5 hari itu nggak boleh berisik-berisik, gak boleh terlalu banyak aktivitas ya. Jadi benar-benar kita fokuskan untuk meditasi gitu, dan itu ternyata efek di pikiran saya lebih enak ya. Terus kemudian pulang itu kebetulan aja saya ketemu yoga, guru yoga ya. Karena saya buka kafe, terus saya ketemu guru yoga yang cocok, saya coba ya, dan saya suka gitu dengan yoga. Dan berarti terinspirasi dari di Bogor itu berarti, Bu ya? Iya, pada saat saya adalah kita di kehidupan itu ada saatnya kita ada masalah ya, ada berat banget kayaknya nih Bu masalahnya ya. Bu. Iya, jadi pas saat itu saya ketemu jalannya saya ya, jalan yang membuat saya tenang, karena banyak hal yang dulu kita karena kita ada perusahaan, terus ada kesibukan ya, belum lagi masalah yang kadang ada problem. Jadi pas larinya ke meditasi cocok gitu. Jadi baguslah, dan ini sejalan dengan yoga, makanya sampai sekarang saya tekuni sampai itu. Sekarang. Ya. Tapi Kan sampai saya sekarang ingin dengan adanya Soju Studio ini sebenarnya saya pingin introduce yoga dan meditation ini, karena terus terang ini sangat membantu nih di kehidupan saya. Seperti itu, dalam beberapa fase kehidupan saya perlu ambil keputusan-keputusan penting, saya perlu fokus pikiran, di mana otak saya tuh dulu nggak bisa fokus, maksudnya nggak bisa diem gitu loh. Pengen ngembangin bisnis ini, pengen seperti itu ya, karena kita udah terbiasa ya pikir sana pikir sini. Jadi yoga meditation ini sangat membantu saya untuk melewati fase-fase itu, membantu saya mengambil keputusan yang penting untuk kehidupan maupun untuk orang-orang banyak seperti itu. Jadi sangat dibutuhkan fokus, ketenangan, dan akhirnya kebijaksanaan ya dalam ambil keputusan. Dan saya ketemu ya yoga meditation ini bisa melatih saya untuk lebih tenang dan lebih tenang lah untuk menghadapi semuanya. Kayak dikasih jalan gitu Bu ya. Gitu. Jadi saya pingin sih makanya senang, dan saya pingin untuk bawa ini untuk orang-orang di sekitar gitu. Jadi tapi sih biasanya kalau saya kayak tanya-tanya instruktur yoga gitu Bu ya, dia tuh rata-rata nih dia itu kayak nggak makan daging, mengurangi. Itu Ibu ngikutin itu juga sebenarnya, atau gimana? Sebenarnya nggak semua kayak gitu. Jadi kadang-kadang ada yang mereka memang pilih vegan, ada yang mereka tetap beberapa guru-guru yoga kita juga tetap sih makan daging, mereka tetap cuma mengurangi karena kita beberapa dari guru yoga itu ya, kalau saya tanya-tanya ya, mereka itu memang bicara bahwa kalau binatang itu kan kalau kita makan pada saat dibunuh itu pasti ada mungkin energi-energi ketakutan atau ada energi-energi yang bisa kerasa berarti. Nah itu kan sengaja nggak sengaja kan kalau dimasak, diproses, kita makan. Dan paling nggak seberapa persen yang masuk itu paling nggak pasti mempengaruhi energi kita gitu. Jadi itu yang saya dapat dari guru-guru yoga sharing ya. Makanya beberapa ada yang mengurangi, karena di yoga meditation itu kita harus tenang, kita harus bisa fokus luar dalam juga. Betul, bersih luar dalam ya. Gitu juga. Kalau kita tidak jaga dari segi makanan, dari segi asupan masuk, otomatis akan mempengaruhi fokus, akan mempengaruhi
ya mungkin gerak badan juga ya, seperti itu sih yang saya sharing-sharing ya dengan guru yoga yang ada gitu. Terus kalau ibu sendiri vegan juga atau gimana? Karena kan ibu juga fokus juga yoga gitu kan. Iya. Kalau saya sebenarnya bukan hanya karena itu ya, maksudnya yoga meditation itu kalau saya vegannya masih belajar gitu. Jadi berarti ibaratnya ada 3 level, ibu masih tahap awal ya, atau masih tahap awal. Atau karena saya medium. seminggu masih buka lah, seminggu saya masih buka 2 kali, tapi saya mencoba untuk vegan. Ide keren loh, vegan itu termasuk susah loh Bu. Iya, tahu. Tapi yang manfaat yang saya rasakan itu sebenarnya lebih cepat aja dikonsentrasi, difokus itu lebih cepat. Apalagi kita udah, maksudnya masuk di umur berapa, umur yang masih muda kok, harus masih banyak jaga ya, masih harus banyak masih jaga, sehat, gitu. masih bodinya masih bagus banget. Ya, jadi pengennya sih ya mengurangi dikit supaya bisa jaga aja konsentrasinya. Tapi berarti yoga itu emang bener-bener favorit ibu ya, berarti kalau kegiatan gitu ya berarti ya. Terus saya lihat juga ibu sibuk, terus habis itu ibu pasti sering bersyukur juga sama tim juga, terus terutama juga kepada Tuhan juga Bu ya. Ibu masih sering gitu berdoa gitu, keliling charity juga saya lihat ibu. Ya, charity ya, karena udah komitmen kita ya. Dari awal kan kita udah komitmen, kita kalau ya dari awal kita buka Nagisa Bali sebenarnya kita sudah lakukan itu, cuman kita belum ada ya waktu yang begitu intens untuk kita sharing langsung nih sampai ke mereka semua. Jadi pas COVID kemarin kita ada waktu banyak ya untuk kita bisa nih akses ke tempat-tempat yang membutuhkan, makanya kita sparing waktu dan kita sudah komitmen kalaupun kita bisa lewat masa-masa sulit kemarin, kita harus tetaplah lakukan itu. Bahkan kita di salah satu division kita juga sudah sharing ya, maksudnya penjualan daripada barang-barang yang ada 5% itu kita memang sumbangkan ke charity. Wow, keren dan banget. Mudah-mudahan ini bisa berjalan lancar lah dengan tim semua ya, dengan komitmen tim semua dan dibantu semuanya sebenarnya dari tim sih, supportnya semuanya. Asik, mantap banget nih tim-tim Nagisa Bali Group loh. Ya terus juga ada teman-teman ya yang ngelihat kita charity, ada juga yang maksudnya titip-titip ya, kayak kemarin ada juga yang titip-titip, tapi memang bantu juga ya berarti ya, support semua ya. Titip-titip lah mereka, bantu support karena mereka lihat sendiri kita turun-turun ya, orangnya seperti apa yang kita sharing. Jadi tapi mereka anonim ya, mereka tidak mau disebutkan ya. Yang penting kan niatnya itu tuh. Betul, dan bantu kita sharing, terima kasih loh bantu Ibu Lina dan teman-teman juga. Jadi Ibu bener-bener healthy banget ya, dari inside and outside, dari makanan, terus dari kegiatan sehari-hari, meskipun emang kerja sibuk banget tapi nyempetin juga olahraga, yoga, segala macam. Terus habis itu tidur cukup Bu selama ini Bu? Saya harap sih tidur cukup Bu ya. Terus kesibukannya Ibu selain itu apalagi sih, misalnya ada apa gitu? Apa emang rutinitas itu aja gitu? Sebenarnya kalau kesibukan ya rutinitas aja sih sebenarnya, karena kan kita ada kantor, kita ada beberapa villa ya yang sudah percaya sama kita, terus kita juga ada divisi-divisi yang sudah banyak kita treat ya. Jadi sebenarnya sibuknya ya situ-situ aja, cuman kan senengnya karena kita ketemu orang yang berbeda-beda ya setiap hari ya, seperti itu ya, karena kadang-kadang ada yang tanya, kadang-kadang ya sibuk meeting aja sih gitu. Untuk saat ini sibuk itu meeting dan kalau ada waktu kita juga paling seneng sih kalau ada waktu ya
maksudnya acara-acara tim ya, acara-acara dengan tim ya. Jadi ada rutinitas. Jadi kadang-kadang kalau bosan sekali ya kita ambil break sebentar, dan tapi sambil ada kaitannya dengan pekerjaan lah, seperti itu. Berarti ibu ini tipikal yang lebih ke quality time, Bu ya? Quality time ya? Lebih suka quality time ya? Kayak misalnya kita kayak di Google itu, Bu, ada love language gitu, Bu. Jadi ada 5 love language. Jadi yang pertama itu ada quality time. Yang kedua itu ada physical touch. Yang ketiga itu ada act of service. Yang keempat itu ada giving sesuatu. Terus yang kelima itu ada words of affirmation. Berarti ibu ini lebih suka ke tipe yang saya lebih suka quality time nih sama bareng tim, bareng teman, bareng keluarga, atau ibu saya lebih suka kalau saya ngobrol sama orang. Saya tuh kayak lebih semangat kalau mendengarkan omongan-omongan yang baik atau yang memotivasi diri lah, atau ibu lebih suka kayak gandengan tangan misalnya gitu, physical touch gitu, tiba-tiba ayo sini. Saya semua itu gitu. Saya suka sih. Saya suka. Kalau semua itu saya suka sih. Yang paling top one deh, yang paling top one. Basically saya suka quality time kali ya, quality time. Jadi ya quality time, physical touch ya. Combine ya, Bu ya? Combine sih ya, communication sama orang ya, itu kan hal-hal yang nggak lepas ya. Hal kecil kita, tapi itu tuh bener-bener kayak buat kita happy ya selalu, Bu ya. Betul. Saya selalu appreciate sih, maksudnya untuk saya hal-hal kayak gitu tuh apa ya? Hal-hal kayak gitu tuh kadang-kadang kita bisa lupa ya kalau kerja gitu. Dulu mungkin ya saya kerja bisa lupa sih hal-hal kecil itu ya. Jadi kalau kita quality time, pikirannya ada di mana. Terus kalau kita apa namanya ya, kadang-kadang mungkin kalau sekarang juga saya lihat kadang-kadang orang mau, artinya saya sangat menghargai apa ya, physical touch juga. Jadi kayak sekedar mungkin hug, sekedar kalau ketemu kita kiss ya. Maksudnya bukan kiss gimana, kiss cipika-cipiki kita ya. Bisa gitu, Bu ya. Kadang-kadang ada orang kan mungkin malu ya untuk showing itu, atau mungkin tapi untuk saya ya sangat appreciate ya, maksudnya hal-hal kayak gitu. Hal kecil, tapi kemarin COVID kemarin kita dilatih nggak boleh. Harus nahan semua itu berarti. Betul. Jadi kita ya di kantor, walaupun di ini ya kita benar-benar membatasi, tapi tidak mengurangi apa ya, tidak mengurangi lah value yang ada. Jadi, tapi basically saya sangat appreciate hal-hal kecil seperti itu, karena itu buat saya lebih bisa deket, lebih bisa showing ya apa yang ada showing di hati gitu ya. Betul. Ngomong-ngomongin love nih, Bu, Ibu percaya nggak kalau cinta itu bisa datang dengan keseharian kita? Maksudnya kayak nggak harus sama lawan jenis, tapi kayak misalnya ibu dengan tim, ibu cinta banget sama mereka. Terus habis itu dengan keluarga, dengan teman-teman juga. Kayak itu tuh tercipta dari emang kita sehari-harinya yang kita bentuk kayak gitu, Bu ya. Nah, kalau misalnya jodoh nih, Bu, ibu percaya nggak sih kalau jodoh itu ada di tangan Tuhan? Iya, percaya sekali. Atau jodoh itu kita cari deh? Pilih yang mana? Ibu pilih jodoh itu di tangan Tuhan, apa jodoh kita yang cari? Kalau saya sih personal. Kalau kamu? Tuhan aja deh yang atur jodoh saya gimana. Kalau ibu pilih yang mana? Duh, kamu nggak nyari-nyari dong ya? Ini saya di interview nih, Bu. Nanti biar Tuhan ngirim dulu. Kalau saya sih combine daripada dua-duanya ya. Maksudnya saya sih percaya dari atas, kalau jodoh itu dari atas. Dari Tuhan berarti ya. Dari atas. Tapi satu pihak juga harus kitanya kan open, terus kitanya mau gitu loh. Berarti harus kita juga yang show ya. Betul. Jadi kita jodoh aku di sini. Ada usaha lah ya dikit ya gitu. Ada effort berarti, Bu ya. Pakai 5 love language itu, Bu. Tapi ibu biasanya yang memberi atau ibu yang diberi ke 5 love language itu? Apa gimana? Sekali lagi. Jadi misalnya ibu ke orang nih, ibu yang lebih
taking care orang itu atau orang itu yang taking care ibu? Ibu lebih suka yang mana? Kalau saya kan lebih suka di taking care gitu. Jadi saya diarahin gitu. Kalau saya mungkin dua-duanya ya. Pilih satu lah Bu. Karena menurut saya itu cinta itu harus love itu harus take and give sih gitu. Oh, take and give. Take and give. Jadi kalau kita berharap dia mengasih dia aja terus mungkin sulit ya. Tapi kalau kita juga berharap kita kasih terus tapi nggak dikasih apa timbal balik kita juga sulit ya. Jadi take and give sih take and give. Saya. Bener juga sih Bu ya. Pertanyaannya udah mulai bukan mulai informal ya. Kan cinta itu bisa sama siapa aja Bu gitu. Ya, okay. Kita harus membagikan cinta biar semuanya terlihat positive vibes, terus habis itu happy selalu. Terus kalau misalnya kita benci sama orang nih Bu, misalnya kita kesel banget ya aku sama dia. Jadi kan mood kita juga jelek tuh Bu. Tapi kalau misalnya kita happy sama mereka, kayak emang bener aku bakal ketemu ini loh ntar. Jadi kita excited. Betul. Jadi Bu, di waktu-waktu kesibukan ini, Ibu ada maksudnya kayak ada momen atau waktu yang spesial nggak sih buat orang-orang terdekat atau siapa gitu, atau someone like me or someone like they like you? Ada nggak sih Bu kayak waktu gitu? Ya ada aja lah waktunya, karena kan apa namanya, kadang-kadang ya kita ada waktu free di weekend sih terutama, biasanya ya sama anak-anak gitu. Terus kalau mau me time, kalau mau sama someone special ya sama someone special, kalau mau sama tim ya sama tim gitu. Someone special? Gitu. Someone special. Siapa tuh Bu? Boleh di-spill nggak? Kamu juga spesial untuk saya. Oh my God, ternyata aku spesial bagi Bu Lina loh. Oh my God. Jadi aku makin menebar love ke Ibu. Oke Bu, jadi kan kita udah tadi ngobrol gitu. Mungkin capek ya Bu ya, kayak Ibu harus berpikir juga, harus menjawab pertanyaan-pertanyaan pedas dari aku nih. Kan kita games aja ya Bu yuk. Games apa itu? Ini tuh kayak games, Ibu pilih aja, kayak Ibu pilih ini atau Ibu pilih itu. Jadi aku udah siapin list games yang aku bakal tawarin ke Ibu. Oke? Siapa takut? Siap? Tapi ini harus cepat Bu ya, 3 detik. Pokoknya saya hitung nih, kalau lewat dari 3 detik nggak dapat hadiah. Kalau nggak dapat, kalau misalnya apa namanya, Ibu nggak jawab dari 3 detik, Ibu harus minum. Oke? Minumnya? Jadi kan kasihan tuh ngobrol jadi haus, jadi saya kasih minum gitu Bu. Oke? Jadi kita mulai aja nih Bu ya gamesnya. Gamesnya ini jawab cepat, 3 detik. Paling lambat nih Bu ya, paling lambat jawab 3 detik. Ibu harus jawab dengan tepat dan dengan cepat. Oke. Takut. Oke, saya terima tantangan Ibu ini. Siap Bu ya? Oke, yang pertama, alis atau bulu mata? Alis. Kenapa Bu? Bulu mata lu juga biar, ini bulu mata cetar Bu. Ya kalau nggak ada alis, tambah sipit mata. Oke, pertanyaan kedua. Ibu mending nggak dandan seharian atau Ibu milih nggak bawa HP nih seharian? 1. Nggak dandan lah. Nggak dandan, berarti HP lebih penting nih? Iyalah. Kenapa gitu? Nggak takut nih, nggak ada yang ngechat, aduh chatnya belum dibalas. Nanti saya dimarahin Nanti diteror pada bingung semua. Ibu Lina kemana ya? Kok HP-nya nggak ada kabar itu? Berarti lebih milih nggak dandan nih. Berarti bare face ya? Kadang-kadang memang gitu. Oh emang gitu? Oh tetap cantik kok Bu. Yang ketiga, Ibu lebih milih dikejar buaya atau dikejar debt collector? Ding ding. Buaya beneran apa buaya fake? Buaya darat Bu. Buaya darat. Pilih mana Bu? Buaya darat sih enak sih kayak. Gampang. Oh masih gampang. Jadi Ibu pilih apa sekali lagi? Dikejar buaya atau dikejar debt collector? Dikejar buaya. Buaya. Nggak takut berarti ya dikejar buaya ya? Enggak lah, udah biasa. Yang keempat, tinggi atau pendek? Apanya tingginya? Pilih dulu Bu.
Pilih dulu. Tinggi atau pendek? Tinggi. Berarti Ibu mungkin suka di dataran tinggi. Betul. Gitu, atau apa-apa yang tinggi-tinggi gitu. Iya kan Bu? Tinggi. Iya, jadi kan bisa lihat view kayak ini kan tinggi, jadi bisa lihat view. Oh gitu. Oke, baik. Yang kelima nih Bu ya. Yang kelima itu Ibu lebih suka diajakin atau ngajakin? Jadi ajakin atau ajakin? Diajakin Jadi atau ajakin lah. Lu diajakin. Dalam Lebih enak ya? konteks apa dulu? Ya siapa tahu diajakin pergi, diajakin makan, diajakin nonton, atau Ya, Ibu diajakin lah ya. Berarti Ibu tipikal yang oke, ikut gitu Bu ya. Oke, yang ke-6. Ini terakhir nih Bu. Ya. Ibu lebih milih posesif atau agresif? Posesif Atau atau agresif? Lama nih. 1, 2, Posesif 3, minum Bu. Minum Bu. Tapi tetap harus jawab. Posesif atau agresif? Minum dulu. Biar berpikir. Posesif itu kan diem kan maksudnya ya? Posesif kan galak biasanya Bu. Oh galak. Posesif itu kayak misalnya kayak aku harus memilikimu gitu. Kalau agresif kan enggak, kayak dia cuma marah-marah aja, kayak galak gitu bawaannya. Posesif tuh kayak Dua-duanya nggak bagus dong ya sebenarnya ya. ya pilih yang mana Bu, posesif atau agresif. Itu sama-sama ya ada yang suka. Sebenarnya nggak mau dua-duanya. Harus pilih salah satu Bu. Lebih mending yang mana deh gitu. Posesif Ya mungkin atau agresif kali ya. Kalau Kalau harus milih nggak ya. agresif berarti galak kayak macan nggak Bu? Yang penting nggak digalakin. Yang penting Ibu galakin nih berarti. Enggak juga sih, sebenarnya nggak mau. Oh jadi Ibu milih agresif nih Bu ya, udah agresif, terus abis itu Ibu juga milih tinggi, Ibu juga milih diajakin, terus dikejar buaya lagi Bu. Wah mantep banget di jawabannya Ibu nih. Seru banget. Aneh. Seru banget nih Bu, seru banget. Terus ini kesempatan terakhir nih Bu, karena sesi kita nih udah mau selesai juga kan. Ibu ada pesan atau apa sih yang hal-hal yang pengen Ibu bagi sharing gitu ke viewers atau ke semuanya yang udah support kita juga. Mungkin di alam yang cantik ini, di suasana yang dingin, pengen dipeluk ini. Keluar dia. Ibu pengen mandi kita dia keluar dah semua. keluarin apa Ibu yang pengen keluarin semuanya. Ibu pengen nyampain apa sih ke pemirsa juga gitu. Bolehlah kasih sharing momen atau sharing apa gitu. Ya mungkin sedikit ya sharing ya. Kalau dari saya selalu karena kita involve semua ya dengan apa ya, dengan keseharian lebih banyak lah dengan tim, kemudian juga dengan orang-orang yang kita temui, klien-klien yang kita temui, terus juga dengan ya investor-investor yang memang percaya sama kita gitu ya. Jadi hal yang selalu saya apply adalah mungkin apa yang kita kerjakan itu semua harus dari hati seperti itu. Dari hati ya. Jadi, kuncinya dari sana ya. Saya pikir itu terpenting untuk saya seperti itu. Jadi karena apa yang kita kerjakan selama 17 tahun ini tidak terlepas dari itu. Apa yang kita create bersama, apa yang kita tawarkan ke klien kita, ke tamu kita, ke tim kita, apa yang kita implementasikan semua itu ya memang harus dari hati semuanya. Jadi itu sih yang terpenting. Jadi ya pesan saya ke semua ya mungkin apapun yang kita kerjakan enjoy the process ya, karena everything have beginning ya, tapi juga have ending gitu. Jadi everything has beginning and has ending. Jadi apa yang kita kerjakan ya kita harus enjoy aja prosesnya supaya hasilnya juga maksimum. Kalau bisa kita juga kerjakan semua dari hati. Hindarilah stres yang berlebihan. Betul. Karena saya pikir kalau stres itu kan
biasanya itu reality and expectation itu too far ya biasanya ya. Jadi kalau saya biasa tidak mau begitu banyak expectation, tapi kita enjoy the process and then kita fokus aja sama goal yang kita harus lakukan. Biasanya sih gitu yang saya apply. Mudah-mudahan itu membantu untuk semua. Ya. Pasti gitu. Langsung terinspirasi nih viewers, udah dikasih saran juga dengan Ibu Lina, CEO dari Nagisa Bali Group, yang memberikan kisah kehidupannya dia gimana, terus habis itu kesukaannya juga seperti apa, dan juga kesehariannya Ibu Lina tuh ngapain aja, dimulai dari yoga, terus habis itu sibuk juga meeting dengan klien, terus habis itu dengan investor, dan juga kayak tidak lupa charity juga bersama tim, terus habis itu quality time juga sama orang-orang terdekat, tim, dan segala sesuatu yang dekat sama Ibu juga ya Bu ya. Ya, itu terpenting ya, spending time dengan orang-orang yang kita pikir itu memang penting ya, memang dekatlah di hati seperti itu ya. Jadi tapi saya juga sebenarnya tegas ya dengan orang-orang yang mungkin ya, bagi saya itu yang terpenting milih orang yang berkualitas di lingkungan kita, di environment kita, itu penting untuk saya juga. Jadi itu sih syukurnya untuk sekarang ini kita semua bisa lewati ya COVID yang situasi COVID yang ada, terus kita bisa tetap ya stay positif, tetap semangat. Nah menurut saya itu adalah quality peoples yang kita memang cocok ya dan cari ya, dan saat ini berada di Nagisa Bali Group. Dan sekeliling Ibu juga ya, keren. Terima kasih banyak Ibu Lina udah join di podcast pertama dari Ngobrol Santuy hari ini. Semoga Ibu selalu bahagia, terus habis itu dikelilingi orang-orang baik juga, terus habis itu lancar-lancar terus pokoknya kegiatannya. Semoga investor makin rame ke Nagisa. Amin. Klien semua pada deal, villa-villa makin banyak. Amin. Seluruh Indonesia atau enggak nanti go internasional. Viewers juga pastinya dukung kita terus dengan komen, like, dan share juga. Next kalau mau bintang tamunya spesial atau misalnya kalian punya bintang tamu yang ingin didatengin, bisa langsung komen atau bisa DM kita siapa aja yang mau duduk di samping kursi panas ini. Oke, terima kasih banyak Ibu Lina. Semoga Ibu sukses selalu. Semoga Ibu makin happy lah pokoknya. Dan semua goalsnya tercapai. Terima kasih. Thank you. Terima kasih. Thank you. Dah.